Ke depan tidak akan ada lagi orang berani coba-coba pakai ijazah palsu atau pakai sistem pendidikan yang palsu. Kasus apa yang sekarang sebenarnya sedang membayangi UGM? Ya, yang besar banget itu kalau kita masuk ke UGM kita akan bisa lihat, ini rupanya nanti suatu saat akan terbongkar. Saya, Dr. Tifa, Dr. Rismond, itu kan dicari-cari pasal yang sebenarnya nggak ada hubungannya. Ya. Pasal 32 dan 35 Kata undang-undang Anda. itu. Oh iyalah, Kan nanti semua di pengadilan tuh yang membuktikan. betul kata saya, tapi kan lucu mas. Pasal itu yang ikut membuat undang-undang itu saya. Polisi itu harusnya tidak perlu mengenakan pasal itu, ya. Tapi kemudian ada orang yang kemudian memberikan bisikan setan kepada kepolisian, jadinya kasihan kepolisian. Karena Tidak- Kapolrinya masih. tidak bagus di mata rakyat. Loh siapa tahu Pak Kosmojo ini memang benar tulus gitu loh. Loh kalau Pak Kasmujo, kita percaya ketika didatangi Dr. Rismond, itu jawab dengan jujur kok Pak Kasmujo. Saya bukan dosen pembimbing skripsi, bukan. Saya bukan juga dosen pembimbing akademik, bukan juga. Beliau juga bilang bukan dosen pembimbing akademik. Kalau nggak mau lama, kata Pak JK tadi, Iya. tunjukkan saja ijazahnya, Iya. selesai. Iya kan, gitu. Dari awal itu. Sekarang mahasiswa sekarang kalau mau baca skripsi kakak kelasnya, terutama tahun 80, 85, bingung mas, disita semua. Kan nggak salah gitu skripsi itu. Iya kan gitu, nggak salah juga mahasiswa sekarang. Jadi yang salah siapa? Ya orang yang bikin panjang ini. Atau jangan-jangan Anda malah Kolaborasi. kolaborasi. Di belakang kami bisik-bisik. Iya, saya curiga Anda malah WA-WAan tiap malam ya. Waduh. Yuk kita lanjut ngobrol dengan Ya. Mas Roy Suryo. Tadi Mas Roy bilang ini sudah urusan nyawa ini. Emang Betul. sebegitunya, emang ada ancaman pada nyawa gitu. Kalau itu diceritakan nanti malah orang beloknya ke situ. Loh, tapi itu faktanya seperti apa? Ya, gak usah lah. Saya senyum aja itu. Jogetin aja kalau tadi. Enggak, kalau itu menyangkut nyawa itu kasus Oh lain. iya. Tapi kan saya nggak perlu cerita lah. Sahabat saya Dr. Rismond sudah ngalami. Dan itu dia ceritakan kan, mobilnya dirusak lah, bannya disobek lah. Kemudian Dr. Tifa juga ngalami lah, keluarganya diteror lah gitu. Nah, saya sih nggak usah lah ceritain kayak gitu. Tapi ada Iya peristiwa-peristiwa pasti ada, banyak banyak ya, banyak kayak gitu. terang-terangan begitu. Terang-terangan. Dari siapa? Ya, nggak siapanya makanya kita nggak usah nuduh, nggak usah. Kan belum tentu dari Oh iya. mantan sahabat Anda itu kan. Betul, belum tentu dia, belum tentu juga dari sahabatnya dia. Simpatisan mungkin bisa. Iya, simpatisan, bisa juga dari simpatisannya atau dari musuh dalam selimut kan juga bisa. Yang mungkin ingin mengayuh. Iya. Berarti ada juga dong orang-orang yang mendapatkan manfaat dari keributan Anda dengan. Ya pasti ada. Saya nggak perlu menuduh, nggak perlu. Tapi menurut saya manfaat terbesar itu adalah harusnya didapat oleh Indonesia, oleh rakyat Indonesia. Apa manfaatnya bagi Indonesia dan rakyat Indonesia? Ke depan tidak akan ada lagi orang berani coba-coba pakai ijazah palsu atau pakai sistem pendidikan yang palsu, ya, atau mengakali cara-cara. Tapi kan UGM sudah menyatakan bahwa itu benar. Ya kita tahulah. Terus terang saya nggak pribadi ya, tapi kita tahulah kasus apa yang sebenarnya mendera pejabat-pejabat UGM. Jadi Mereka tersandera Iya, maksudnya. tersandera. Kan panjenengan alumni UGM. Justru itu kami tahu. Kasus apa yang sekarang sebenarnya sedang membayangi UGM? Ya, yang besar banget itu kalau kita masuk ke UGM kita akan bisa lihat, ini rupanya nanti suatu saat akan terbongkar. Jadi Ada. sasaran berikutnya bongkar UGM nih. Enggak sih, enggak usah. Karena kalau bongkar UGM kan berarti membongkar alma mater saya. Oknumnya yang harus dibongkar, jangan UGM-nya. Kalau Ini oknumnya juga. banyak, Ya oknum-oknum. Iya kan gitu. Tapi sekali lagi bahwa semua itu kan juga apa ya? Kalau tadi orang kan bisa mendesak ya, Mas Dhani, bisa mendesak kita itu dengan dua hal. Satu diancam, atau kalau enggak dikasih duit gitu kan. Nah itu ya kita juga nggak mau mas. Gitu. dua Karena- indikasi itu ada di UGM juga. banyak kalau gitu, banyak. Mereka bersuara begitu kan kelihatan. Maksudnya untuk apa? Iya, Melindungi untuk sesuatu. melindungi oknum yang atau melindungi ketidakbenaran ini. Tapi kan kalau sebenarnya kalau saya prinsipnya gini mas, kita juga sebenarnya kan harus tolak kayak gitu lah. Kan saya juga prinsip kalau bisa jangan sampai kemudian melakukan atau berkompromi dengan yang namanya uang haram. Tahu nggak mas uang haram itu kayak apa? Ini uang haram nih. Jangan buka-bukaan dong. Oh, Anti uang haram.
Tak pikir iklan rokok. Anti uang haram. Nah. Stay Iya. halal. Stay halal, ya toh? Brother. Iya. Kalau sekarang ada orang terima kayak gini kan repot, anti uang haram, Mas. Ini kampanye apa sih? Kampanye anti uang haram loh. Ya uang haram apa? Ya kan ada yang kemudian tuduhan lah, ada berkoper-koper katanya. Kenapa sih suka samar-samar gitu loh? Langsung aja misalnya yang terima uang haram itu siapa? Yang ngasih uang haram itu siapa? Justru itu, kan ada yang nuduh saya terima uang haram. Kalau bukan saya kan nanya Bukan, tadi. bukan Mas. Jelas bukan Mas. Ada orang yang dengan lantang, wah itu pasti ada uang haram lah. Atau ada sayembara besar gitu. Lah ketawa aja kita. Enggak Mas, kalau dalam bahasa daerah kita dulu, enggak sekuku ireng pun kita berpikir kayak gitu. Iya. Enggak ada lah kita berpikir kayak gitu. Ini benar-benar murni kejujuran dan membuktikan kenegarawanan seseorang. Tapi tadi nuduh alma mater Anda Loh iya. nerima dong. Iyalah. Nerima uang haram gitu. Iyalah, enggak bukan terima uang haram lah. Apa? Nanti akan terbukti. Gitu aja udah gitu. Kita nggak perlu nuduh, semua itu akan terbongkar sendiri. Kalau semua akan terbongkar dengan sendirinya, kenapa menghabiskan waktu untuk ngurusin ini, Mas? Loh, ya terbongkar sendirinya sampai dengan kapan? Kasihan bangsa kita. Mungkin sampai 2045 kita nggak akan Indonesia emas nanti. Jadi Indonesia Anda- lemas nanti, Indonesia cemas nanti. Anda sejalan dengan Pak JK dong, lebih cepat lebih baik. Lebih cepat lebih baik. Dan Pak JK itu termasuk orang yang saya apresiasi karena apa? Pada kasus yang sama, ya dia kan pernah waktu itu dihina sehina-hinanya juga. Direndahkan serendah-rendahnya oleh seorang namanya Sylvester Matutina. Iya. Yang sampai dengan saat ini dia orang paling pengecut. Ya, nggak berani menjalani hukumannya. Udah jelas inkrah. Cuman 1,5 tahun. Dia nggak jalan malah hilang. Itu terpidana kan jelas. Nah, tapi hebatnya apa? Dia hanya dilaporkan oleh Pak JK waktu itu dengan pasal 310, 311 dan hanya kena satu pasal dan tidak berusaha mencari-cari pasal-pasal lain yang seperti kami alami. Saya, Dr. Tifa, Dr. Rismond, itu kan dicari-cari pasal yang sebenarnya nggak ada hubungannya. Iya. Pasal 32 dan 35 Kata Anda. undang-undang ITE. Oh iyalah, Kan nanti semua di pengadilan tuh yang membuktikan. betul kata saya, tapi kan lucu Mas. Pasal itu yang ikut membuat undang-undang itu saya. Ya, undang-undang ITE itu. Dan bahkan sekarang ada seorang ahli profesor yang dulu mantan termul, ya, tapi kemudian sekarang sudah sadar, sudah bisa insaf. Profesor dari dulu Kominfo, sekarang sudah jadi Kombiji ya. Oh iya, itu senior saya di Lah iya, asosiasi. tahu kan? Iya itu, Prof. Henry lah gitu. Dan Prof. Henry pun yang membuat undang-undang ITE. Itu pun mengatakan dari sisi pemerintah, nggak cocok sama sekali pasal 32 atau 35. Ini siapa ini yang menyetani, kalau istilah gitu. Karena kasihan polisi. Polisi itu harusnya tidak perlu mengenakan pasal itu. Ya, tapi kemudian ada orang yang kemudian memberikan bisikan setan kepada kepolisian, jadinya kasihan kepolisian. Karena Tidak- Kapolrinya masih. Ih, tidak bagus di mata rakyat. Kita nggak usah personal siapa. Tapi tidak bagus di mata rakyat karena dianggap mencoba mengekang kami, mencoba kemudian mempidanakan kami dengan pasal yang nggak ada hubungannya. Kalau 310, 311 kita hadapi. Itu hak dari Jokowi kan. Itu dia merasa tersiksa. Sesiksa-siksanya. Terhina, sehina-hinanya. Meskipun dia bohong sebohong-bohongnya gitu kan. Bukan itu tujuan Anda menyiksa dan menghina dia. Oh enggak lah, enggak ada tujuan ad hominemnya, enggak ada. Enggak ada, jujur aja. Kalau memang ya katakan ya. Ya dulu saya memang enggak selesai. Itu kan bagus kan. Atau dulu sudah tapi belum selesai. Ya, itu kan bagus kalau gitu. Tapi soal diksi termul juga nggak tepat lah, Mas. Kenapa Kak? Jenengan kan sering banget termal-termul. Lah iya. Malah kok senengnya ngomporin tuh ngajak. Enggak, lu Mulyono itu siapa? Kan enggak ada yang disebut Mulyono. Iya kan? Enggak boleh. Kalau terjok itu mungkin saya salah. Ya, termul kalau ini. Ya kan? Kan enggak ada yang boleh salah. Kecuali dia punya KTP ini loh. KTP saya namanya Mulyono. Tadi katanya namanya banyak gitu. Makanya dari soal nama saja nggak ada yang benar yang mana yang diakui. Ya kan? Pada salah satu stasiun ngaku kalau dulu nama kecilnya itu. Iya. Apa pada stasiun yang lain bilang lain lagi. Akte kelahirannya tahun 88. Kan aneh lagi kan. Gitu. Nah, Mas Roy kan banyak cara tuh untuk berjuang. Ya. Soal kebebasan informasi publik itu Nah. kemudian di babak pertama masih Oke. mental kan? Ya. Kenapa? Apa yang mentah? Ya kan secara administratif kan waktunya sudah terlambat. Nanti kan diulang tuh. Iya ya nggak apa-apa. Oh itu hanya satu. Iya. Itu yang di framing
seolah-olah kami gagal. Nah, Padahal yang kemarin ditolak oleh Majelis Konstitusi itu baru satu atau hanya satu, yaitu ke Polda Metro Jaya. iya, iya. Polda Metro Jaya pun itu, kalau publik mau tahu, itu gara-gara sistem administrasi yang tidak beres di mereka. Iya. Surat dari teman-teman Bon Jovi, Oh, ya, di Poldanya nih yang beres. Polda tidak beres. Oh. Itu diarahkan ke Mabes. Mabes kemudian lama di sana di pingpong. Mabes, Polda, Mabes, Polda. Kalau saya balik nih ya, Ya. kan Mas Roy yakin sekali bahwa mereka itu semua diintervensi, dipaksa ya kan, mungkin malah diiming-imingi atau mungkin dikasih apa tadi rokok itu? Ya, bukan rokok ini, nggak ada rokoknya Nah, ini. ini gambarnya rokok. Nggak ada, mana gambar rokok? Nggak ada. Nggak ada, gambar gudang ya. Gudangnya ada, Iya. ya kan? Uang haram. Iya, mungkin Anda kan melihatnya karena Anda udah nggak seneng tuh sama mantan presiden. Jadi kalau Wah, saya senang banget. saya tahu Mas, karena Saking cintanya ini pada dia. kayak nama podcast kita ya. Iya. Mencintai Cinta Indonesia ini Indonesia. mencintai Joko Widodo. Mencintai Indonesia dong. Nah. Kita nggak boleh mencintai person dong. Kan atau bisa oknum. jadi orang yang benar-benar mencintai juga, ya dia tulus melakukan. Kalau panjenengan melihat, wah ini dipaksa, ini disuruh, kasihan tuh Pak Kasmujo. Loh siapa tahu Pak Kasmujo ini memang benar tulus gitu loh. Loh kalau Pak Kasmujo, kita percaya ketika didatangi Dr. Respon, itu jawab dengan jujur kok Pak Kasmujo. Saya bukan dosen pembimbing skripsi, bukan. Saya Betul. bukan juga dosen pembimbing akademik. Bukan juga. Beliau juga bilang bukan dosen pembimbing akademik. Ibunya juga bilang penjual degan di depan Iya, Ponggong Bapak itu. Muda. Ya, itu juga menyampaikan hal yang sama. Ya, Pak Jimin namanya. Iya, Itu iya. juga menyampaikan hal yang sama. Jadi clear banget itu. Iya. Tapi kan artinya ada saja orang yang karena mungkin entah saking cintanya atau saking dibayarnya. Kayak yang kemarin si Andi Aswan itu. Berani-beraninya lah berbohong lagi ya, ini ngikutin junjungannya, berani berbohong di depan publik ya dengan mengatakan scan ijazah asli. Padahal palsu lagi. Yang dia tunjukkan ini kan sebenarnya bukan scan ijazah asli. Ini kan hanya koreksi dari punyanya si Dian Sandi. Iya. Jadi Terus dia- soal warna itu Nah, ini- apa meterainya ya? Lah, meterainya saja. Ah. Ini memang katanya kan kalau November hijau. Iya. Ya kan gitu. Kenapa yang saya tunjukkan ini warnanya merah? Ya, karena memang bulannya juga berbeda. Beda bulan, beda warna. Beda bulan, beda warna. Yang saya tunjukkan kan ini. Tapi ini ijazah asli, Mas. Karena apa? Ada watermarknya. UGM asli itu ada watermark. Universitas Gadjah Mada, Universitas Gadjah Mada. Iya, iya. Ada embossnya tuh, kelihatan tuh tanda emboss. Kalau punyanya yang tadi tunjukkan scan tadi, ini bukan scan. Ini hanya koreksi dari Dian Sandi. Nih, jadi di Dian Sandi sebelah kanan, yang diupload tanggal 1 April, dikoreksi, sehingga jadinya apa? Ini bahasa kita apa? Meletot. Ini logo UGM dihina ini. Sehina-hinanya gara-gara ini dikoreksi, ditarik, kanan kirinya ditarik, dijembreng kalau dalam bahasa daerah. Akhirnya meletot. Nah, padahal UGM itu kan harusnya bagus gini logonya. Meletot sehingga malah nggak jadi benar. Dan ini saya analisis Iya. pakai histogram. Histogramnya juga menunjukkan ini gambar yang sama. Dianalisis pakai luminescence gradient. Ini bukan ijazah asli. Demikian pula kalau di ELA. Jadi sebenarnya nih kebohongan juga si Andi Aswan. Iya. Iya, dipertontonkan di depan publik. Berani mempertontonkan kebohongan di depan publik itu loh. Kenapa nggak ribut aja di pengadilan soal ini? Ini sudah kita adukan, orang lain yang mengadukan. Ya berarti sabar toh. Apa? Kan belum final semua, masih panjang jalan yang Belum nggak apa-apa, semua juga jalan yang panjang juga ditempuh. Ya, dan tapi kan sebenarnya gini Mas, kalau mau, ya ini perkataan yang sudah sangat klasik dan sangat legend akhirnya. Kalau nggak mau lama, kata Pak JK tadi, Iya. tunjukkan saja ijazahnya, Iya. selesai. Iya kan, gitu. Dari awal itu, kayak Pak Arsul Sani, Iya. dituduh gini-gini, perkara university di Polandia itu bermasalah, tapi beliau kan negarawan, tunjukkan saja ijazahnya, Iya. selesai. Itu kan maunya Mas Roy begitu. Maunya rakyat, Kalau bukan mau saya, bukan. ya kan ada juga yang kontra dengan Boleh, Mas Roy, Boleh. yang mau juga kan? boleh. Atau Itu mungkin maunya Pak Jokowi begitu biar apa? serinya panjang. Nah, itu yang kita nggak tahu. Apakah dia menikmati sampai 2029? Ya. Ataukah nanti ada efeknya untuk anaknya? Ya kan, itu terserah. Kalau saya sih nggak punya niat apa-apa. Yang penting ini terbuka, cepat, sampaikan publik. Kalau mau cepat Mas sebenarnya, kan nggak perlu kasihan polisi. Sampai buktinya ratusan. Ngapain bukti ratusan disita dari UGM, menyusahkan UGM, menyusahkan mahasiswa-mahasiswa sekarang. Sekarang mahasiswa sekarang kalau mau baca skripsi,
kakak kelasnya, terutama tahun 80, 85, bingung Mas, disita semua. Kan nggak salah itu skripsi-skripsi itu. Iya kan gitu, nggak salah juga mahasiswa sekarang. Jadi yang salah siapa? Ya orang yang bikin panjang ini. Iyalah. Susah banget sih nyebut nama, Mas. Ya namanya beda-beda. Ya kan? Kalau namanya jelas satu gitu oke lah, namanya beda-beda. Tapi Anda bisa ini juga dong, melihat sebuah skenario. Tadi kan sudah disampaikan bahwa Ya. jangan-jangan sebenarnya bukan Roy Suryo yang kemudian memperjuangkan kebenarannya. Tetapi Ada penunggang. bukan, justru sasaran Anda yang tadi Anda bilang namanya banyak itu yang memanfaatkan Roy Suryo untuk episode yang panjang ini. Ya boleh saja orang berpendapat begitu. Atau jangan-jangan Anda malah Kolaborasi. kolaborasi. Di belakang kami bisik-bisik. Iya, saya curiga Anda malah WA-WAan tiap malam ya. Heeh, waduh, Kalau disita handphonenya dicek itu berarti. gimana bisa WA-WAan kalau saya nggak tahu nomornya dia? Masa sih? Iya, tak? Iya lah. Sohib dulu bawa mobil SMK dari Solo ke Jakarta, foto bareng. Itu kan fotonya karena- masih banyak. Oh, fotonya banyak dan saya Iya, akui. nggak Dan ketika mungkin di nggak depan kenal. di depan gedung DKI, katanya Roy Suryo mau ngakuin nggak? Saya akui di depan gedung DKI saya sebut dia Kang Mas saya. Iya, lo memang waktu itu saya sebagai menteri, dia masih gubernur DKI. Iya. Ya, tapi saya pandang etikanya adalah anak muda menghormati yang tua. Saya sebut dia itu Kang Mas. Ya nggak apa-apa lah. Lebih Itu tua fakta siapa Mas. sih? Lebih tua dia lah. Dia Jauh. dia kan lahir 21 Juni 61. Ya kan? Itu bukan data pribadi itu. Yang katanya data pribadi itu tanggal lahir. Enggak lah. Pejabat publik itu data pribadinya nggak usah di simpen-simpen gitu. Iya. Iya. Jadi saya 68, terpaut 7 tahun kan. Iya. Ya kan tuaan dia. Berarti firm ya, nggak berkoalisi, nggak kong kali kong sebenarnya. Karena gini loh, kadang kan politisi itu, saya nggak bicara negarawan selesai. Iya. Politisi itu kan sebenarnya panggung depannya begitu, panggung belakang mah tawa-ketawa. Sebenarnya kalau Mas Dika tadi ngomong kong kali kong, itu pantasnya kalau saya pakai baju yang lain lagi. Saya punya baju judulnya kong kali kong. Setiap ketemu Mas Roy bajunya Iya, banyak. kong kali kong tapi gambarnya biskuit. Kong kali kong. Ya kan, ada gambar dia, Iya, ada gambar si Usman, Paman Usman, ada gambar anaknya. Lah itu kong kali kong gitu. Itu. Iya, kalau yang biskuit aslinya kan kurang bapaknya toh. Kurang bapaknya. Tahu nggak bapaknya kemana? Bapaknya lagi main drum band. Salah. Bapaknya yang moto, Mas. Wah, enggak lah, yang fotografer lah. Bapaknya lagi main drum band. Itu kan, itu Oke. cerita lucu itu. Ya, itu ada aja. Break dulu Ya. Mas Roy ya. Oke. By the way, di depan Puro Pakulaman kan ada jadah tempe sama Wah, enak banget. Iya. Jahe gitu Jahe. kan. Masih Ada. sering ini enggak mampir situ? Nasi ada juga jamu ginggang dulu. Iya. Itu cerita kami orang Jogja. Cocok. Ya. Kita rehat dulu, kami Siap. kembali saat lagi.